Nabi SAW memberikan contoh agar saat kita meninggal dunia tidak ada hak orang lain yang belum kita tunaikan. Termasuk kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain, tidak ada yang belum terbalaskan. Sehingga kita meninggalkan dunia ini dalam kondisi nol kezaliman. Masya Allah. Nggak ada orang yang kita zalimi. Kalaupun pernah ada orang yang kita zalimi, kita sudah minta maaf kepadanya, kita sudah memutihkannya dengan cara meminta maaf kepadanya, atau minta kepada yang bersangkutan untuk membalasnya. Sehingga kita tinggalkan dunia ini dalam kondisi nol kezaliman. Jadikan ini sebagai prinsip. Bagaimana menjadi seorang mukmin yang saat meninggal dunia tidak ada kewajiban pihak yang lain yang belum kita tunaikan. Dan itu Masya Allah cukup berat ya. Pak, di masa silam kita punya pengalaman seperti ini, punya pengalaman seperti ini, punya pengalaman seperti ini. Banyak pengalamannya. Dan di antara sederet pengalaman kita itu ada beberapa pengalaman yang bentuknya mendolimi orang lain, punya masalah dengan orang lain. Segera diselesaikan. Terus gimana? Inilah yang kita maksud atau yang pernah dinyatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Sehingga kita menghisab diri kita sendiri dengan mengingat-ingat kejadian-kejadian di masa silam. Dulu saya pernah ini, saya pernah ini, saya pernah ini. Mengingat-ingat kejadian-kejadian di masa silam. Nah, ketika kita mengingat kejadian-kejadian itu, kita mengukur, oh ini saya salah ini. Di sini saya salah, di sini saya salah, saya salah. Selanjutnya, ketika kita menyadari bahwasanya kita banyak salah, maka di saat itulah kita memohon maaf, atau kemudian minta untuk direlakan, atau kalau yang bersangkutan misalnya minta ganti rugi, kita ganti rugi, agar jangan sampai sengketa di dunia ini berulang di akhirat. Takutlah kepada doanya orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, wa in kana fasiqan, meskipun yang dizalimi itu orang fasik. Dalam riwayat yang lain, wa in kana kafiran, meskipun yang dizalimi itu orang kafir. Sehingga kita tidak boleh menzalimi siapapun. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Terus bagaimana cara Allah mengadili ketika kita menzalimi orang kafir? Allah Ta'ala Maha Adil. Bagaimana caranya kalau kita tidak tahu beritanya, tidak tahu dalilnya? Wallahu alam, kita serahkan kepada ilmu Allah. Sebagaimana jawaban yang disampaikan oleh para ulama ketika ada orang yang bertanya, bagaimana cara Allah mengadili ketika ada seorang muslim yang maling hartanya orang kafir? Muslim misalnya bekerja di perusahaan asing, ini milik orang kafir. Akhirnya kadang dia mengambil sebagian, dia maling sebagian. Ketika itu terjadi, berarti dia telah menzalimi pemilik perusahaan. Terus bagaimana cara Allah mengadili? Padahal kan orang kafir pasti di neraka, sedangkan orang muslim dia berhak untuk dapat surga. Transfer pahala dengan dosanya bagaimana? Apakah orang kafir dikasih pahala padahal itu nggak bermanfaat sama sekali atau bagaimana? Dan para ulama mengatakan seperti fatwanya Syekh Fauzan dan beberapa masyayikh yang lainnya, yang jelas mereka pasti akan diadili oleh Allah. Tapi bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang paham tentang kondisi itu. Intinya Allah Ta'ala adalah zat yang maha adil, maha hakim, maha bijaksana, dan Allah akan mengadili manusia seadil-adilnya.